itu misalkannya oh agama Islam untuk kamu tidak ini, tapi kamu juga harus ajukan bahwa di agama kamu jauh lebih baik daripada agama saya, gitu loh. Jadi kita harus dua arah kalau diskusi, biar kita bisa mendapatkan perbandingan dan pemahaman yang baik. Contoh, kalau kamu bilang, apakah keselamatan dalam Islam itu begini? Saya jawab, nah kamu ajukan, kalau di agama kamu apa keselamatannya? Beda atau tidak dengan ajaran saya? Baru diskusi dua arah. Tapi kalau kamu hanya belajar bertanya ke saya pun siap, nggak apa-apa. Dengan catatan, kalau kamu mau membantah, bantah pakai data. Ya, jadi kemana-mana sudah nih. Saya pun sudah hilang arah sudah nih. Itu saya tujuannya Makanya tadi. saya batasi, brother. Kamu bertanya saja sudah. Pertanyaan itu siapa, mengapa, di mana, apa gitu loh. Kalau seandainya kamu bernarasi dulu itu bukan bertanya namanya itu. Dari pertanyaan saya kan nanti saudara sendiri akan memahami ya arah-arahnya kemana kan. Tanya aja dulu, kamu aja belum bertanya loh. Pertanyaan aja dulu. Pertanyaannya Oke. apa? Itu pahala itu kan dalam amal perbuatan itu kan contohnya lah Anda melakukan sesuatu yang baik itu menjamin suatu keselamatan dalam diri Anda atau gimana? Saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dipahami. Saya pakai bahasa sederhana. Masuk surga Allah itu kalau beriman dan beramal soleh. Ya, beriman dulu baru beramal soleh. Karena banyak orang-orang yang Kristen, Yahudi, non-Muslim itu berbuat baik tapi tidak dapat pahala. Kenapa? Dia tidak beriman. Maka supaya selamat diterima amalannya itu harus beriman dan beramal soleh. Paham? Silakan. Ya beriman itu saya tidak ke sana, saya sudah memahami beriman itu. Karena iman kita dengan Islam itu tidak sama ya. Maaf kalau itu pernyataan. Saya selalu fokus kepada cara bagaimana kita mau ke surga dalam versi Islam. Jadi apa hanya cukup dengan melakukan amal ibadah, bersedekah itu saya akui di dalam lingkungan saya. Saya terus terang saya kagum dengan orang-orang Islam yang saya dapati mereka itu bagaimana suka memberi. Gitu. Saya suka memberi, tidak kedekut begitu ya. Paham mengerti ya? Mereka suka bersedekah gitu. Saya melihat sendiri, saya kagum, saya secara jujur saya kagum dengan apa yang mereka lakukan. Dan apakah perbuatan itu seperti sedekah itu cukup untuk menjamin keselamatan masuk ke surga gitu? Oke, ini saya luruskan ya. Ya. Allah tadi kasih syarat. Kalian kalau ingin selamat, beriman, lalu beramal soleh. Apakah setiap amalan soleh pasti membuat orang masuk surga? Tidak. Karena ketika kamu lihat orang bersedekah, itu menurut kamu, dia berbuat soleh. Tapi menurut Allah, apakah dia soleh? Belum tentu. Kenapa? Yang tahu niatnya melakukan itu hanya dia dan Allah. Karena saya, kamu, orang-orang yang melihat nggak tahu apa isi hatinya. Contoh, saya kasih kamu analogi. Ada orang yang dia terlihat Islam, namanya Baim Wong. Baim Wong membagikan uang ke seluruh orang Indonesia, satu orang 1 juta. Apakah kamu pikir karena dia orang kaya maka dia pasti masuk surga karena dia memberikan uang 1 juta satu orang, sementara saya hanya kasih orang 1000 maka dia lebih berhak masuk surga? Tidak. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu isi hatinya. Untuk apa dia memberikan uang rakyat Indonesia 1 juta satu orang? Apakah karena dia benar-benar takut kepada Allah? Apakah karena dia benar-benar betul-betul ingin berbagi rezekinya karena bersyukur atas nikmat Allah? Atau jangan-jangan biar terlihat alim? Maka kalau niatnya salah, justru apa yang dia lakukan menjadi laknat bagi dia. Dalilnya mana? Ini saya kasih kamu surah Al-Maun ya. Nih, saya kasih datanya. Ya, umat Islam tuh kalau bicara harus pakai data. Tidak boleh kami ini bicara sembarangan saja ya. Nah, oke, saya baca di sini Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dalil yang saya bawa untuk diskusi dengan kamu ini, bahwa pertama dalil hadisnya dulu, bahwa innama a'malu binniyat. Amalan seseorang itu akan dinilai dari niatnya. Nah, lalu kalau kita lihat ada amalan wajib yang diperintahkan kepada kami umat Islam, tapi justru kami celaka ketika lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul musallin, kata Allah. Maka celakalah orang munafik yang sholat. Di sini nih diterjemahkan begitu, tapi kalau bahasa Arabnya fawailul musallin, celakalah orang yang sholat. Jangan dipotong ayatnya. Kenapa mereka celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena ternyata mereka adalah orang-orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya.
Apa yang sholat? Kenapa mereka dikatakan lalai dalam sholatnya? Karena di bawahnya alladzina hum yura'un, karena mereka sholat untuk pamer. Jadi bukan amalan itu yang menyelamatkan, tapi ridho Allah atas amalan. Allah meridhoi seseorang karena amalan soleh. Tapi amalan yang seperti apa? Amalan yang betul-betul diniatkan karena Allah. Nah, paham nggak kira-kira poin saya? Silakan. Iya ya, paham. Itu kan maksudnya pribadi, dia melakukan atau tidak ikhlas itu kan lain. Pertanyaan saya maksudnya bukan pribadi itu ikhlas atau enggak kan. Tapi saya bertanya, itu pahala itu seperti tiket gitu, tiket. Maksudnya kalau Anda tidak ada tiket pahala ini, itu tidak boleh Salah, tiketnya iman bukan pahala. Pahala itu hanyalah komplemen-komplemen yang bisa dibawa. Kalau tiketnya iman, salah. Jadi cukup dengan Iman dulu. ya, iman dengan yang seperti Anda katakan tadi. Tidak perlu buat pahala buat Kan? Pelintir lagi kan? Ini pertanyaan. Enggak, ini bukan pertanyaan, ini pelintir. Cukup, Oh, iya. Anda saya sudah bilang, dalam Islam itu, kata Allah, beriman dan beramal soleh. Lalu Anda bilang, cukup dengan iman. Jadi macam mana saya mau menjelaskan kepada Anda? Perasaan saya sudah ulang-ulangi loh. Masuk surganya umat Islam itu atas ridho Allah. Ridho Allah itu bisa didapat karena apa? Iman dan amalan soleh. Jangan dipenggal-penggal, jangan dipotong-potong jawaban saya. Clear ya? Ya, udah. Apakah amal yang menyelamatkan? Tidak, karena kalau amal baik terlihat oleh manusia, memang betul terlihat baik. Tapi apakah betul-betul baik? Belum tentu. Orang terlihat sholat, belum tentu sholat. Jadi ada orang yang memberi makan 1000 fakir miskin. Ternyata dia lebih masuk neraka daripada orang yang hanya memberi 1 orang miskin. Kenapa? Karena niatnya ternyata ria. Jadi kan saya sudah katakan, dalilnya itu adalah masuk surganya umat Islam karena beriman dan beramal soleh. Tapi yang menentukan dia betul-betul beriman dan beramal soleh bukan saya, bukan kamu. Tapi Allah, Allah yang tahu. Kenapa? Karena Allah yang tahu isi hatinya. Isi hati itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Jadi ketika dia beriman dan beramal soleh, itu pun harus karena Allah. Betul-betul imannya dimaksud. Bukan iman. Iya saya percaya, tapi sebenarnya bohong. Ya, jadi begitu. Kalau amalan soleh itu menjadi asbab Allah ridho. Ya, tapi tiket masuk surganya apa? Iman dulu. Karena andai pun umat Islam beriman kepada Allah, sebiji sawi di hatinya, tidak pernah dia melakukan perbuatan baik, dosanya banyak, walaupun dia nanti tetap di neraka dulu, dia tetap masuk surga. Karena iman itu, tiketnya udah ada, iman itu. Tapi karena dia tidak pernah berbuat baik, karena Allah adil, ya udah dia harus dihukum dulu. Nah, tapi ada orang-orang yang tidak dihisap, langsung OTW surga. Para nabi, anak kecil yang meninggal belum balik, mereka yang mati dalam keadaan syahid, yang tidak memiliki hutang piutang kepada manusia lain. Mereka ini tidak dihisap. Bagaimana dengan saya dan Pak Dance? Tergantung. Kalau amal buruk saya lebih banyak daripada amal baik saya, masuk neraka saya. Setelah selesai dosa-dosa saya dihapus dengan penebusan, entah itu kafarat di bumi, Allah berikan hukuman di bumi, habis. Ternyata masih belum selesai, masih di dunia, di akhirat. Maka kemudian saya tetap pasti masuk surga. Kalau orang kafir tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Tetap mereka kekal selama-lamanya di neraka. Begitu. Silakan. Ya. Saya paham. Saya tidak akan berkomentar itu kan menurut ajaran Anda. Saya tidak akan Lah kan Anda lagi bertanya ajaran saya. Gimana Saya sih? kan sedang membuat pernyataan. Jadi iya. Kalau pernyataannya saya pernyataan Anda salah, saya bantah. Maaf, saya tidak mau di sini terjadi penyesatan ya. Ya benar lah saya katakan tadi kan. Itu kan pernyataan Anda menurut iman Anda dan jangan dibandingkan dengan ajaran Kristenan. Makanya saya bertanya sini, saya tidak membawa narasi saya dengan iman saya atau dengan pengajaran dalam kekristenan karena itu tidak akan ketemu. Loh, Rifa. siapa bilang? Bentar Pak Dance. Uni Rifa, Izin ya. Saya jadikan moderator ya. Siap. Jangan yang ini Pak Dance. Akun lain saja. Saya 5 menit jauh dari Oh, perangkat. boleh. Saya sudah jadikan Jadi, moderator. kalau Anda bilang ajaran Yesus tidak sejalan dengan Nabi Muhammad, dusta. Dalam kitab Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Lihat ya. Lihat ya, dengar dulu sebentar. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan kami karena iman masuk surga, bohong. Itu bukan ajaran Yesus. Karena Yesus itu muridnya ada Yakobus, Petrus, Matius, 12 orang. Paulus itu mengaku sebagai murid Yesus, tidak pernah bertemu Yesus. Ajaran Paulus dengan Yakobus itu pun bertentangan. Kalau Ibrani, penulis tulisan Paulus mengatakan orang selamat karena iman. Tapi kata Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Ya, inilah yang sama dengan Islam.
Tapi apakah kalian pengikut Kristus? Tidak. Kalian bukan pengikut Kristus, kalian pengikut Paulus. Udah. Yakobus pasal 2 nomor 26. Ya, baca baik-baik. Ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalian mengaku pengikut Yesus, kalau kalian tidak berbuat apa yang diperintahkan Yesus, kalian sama saja tidak selamat. Bahkan ketika seorang murid guru yang baik, bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan surga? Kata Yesus. Apa kata Yesus? Tidak ada. Yesus bilang, percaya aku mati di tiang salib menebus dosa kalian. Selamat kalian. Tidak ada. Kata Yesus, bukankah kau tahu hukum Torah? Aku sudah mengikutinya dari semenjak semula, guru. Ada yang kurang. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Jangan, dari tadi saya cuma bertanya tentang Islam. Anda kata saya minta. Ini Anda Saya membantah klaim Anda, brother. Anda bilang ajaran Yesus beda dengan ajaran Islam. Ini namanya. Ini sudah bertakia. Anda Loh, sudah jauh sekali. takia itu artinya dusta. Jangan bilang dong. Tuh, mana? Oke, apa Yakobus? Coba jelaskan Yakobus yang saya baca. Yakobus nomor 2, coba jelaskan. Yakobus pasal 2 nomor 26, jelaskan. Yakobus pasal 2 nomor 26, coba jelaskan kalau saya berdusta. Bacakan Yakobus pasal 2 nomor 26. Anda itu sudah salah, narasi Anda. Silahkan dijelaskan. Gini loh, kalau orang cuma nuduh kamu salah, tapi tidak bisa menunjukkan yang benar, apa itu namanya? Saya di sini bukan mau menjelaskan, mengajarkan tentang iman. Anda itu saya bantah argumennya Anda buat klaim. Anda bilang ajaran Kristus, ajaran Yesus berbeda dengan ajaran Islam. Saya bilang Anda dusta. Kenapa saya bilang Anda dusta? Karena Yesus sendiri mengajarkan sebab iman tanpa perbuatan itu mati. Ini dalilnya sama seperti surah Al-Baqarah tadi. Innalladzina amanu wabasiril ladzina amanu wabasiril ladzina amanu wa amilus solihat. Kabarkanlah kabar gembira. Injil itu kan kabar gembira, ya kan? Kabarkanlah kabar gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka dapat surga. Yakobus mengajarkan begitu. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan mati. Nggak ada ceritanya kalian beriman langsung masuk surga. Emang kalian siapa? Nggak ada, itu ajaran Paulus kayak gitu. Percaya Yesus mati langsung masuk surga, itu ajaran Paulus. Salah itu takia sekarang. Silahkan dibaca dulu, brother. Anda ini kan Kristen, punya Roh Kudus, punya hikmat, bisa menjelaskan. Baca Yakobus pasal 2 nomor 28. Bukan rumo. Jadi enggak usah baper sini. Loh, yang baper itu kamu yang bilang saya takia barusan. Saya enggak baper loh. Kan Anda yang nuduh saya takia barusan. Keselamatan tadi, tentang keselamatan. Iya, saya tanya, keselamatan dalam Kristen itu beriman saja, saya tanya. Kami itu beriman kepada Yesus. Iya, iman saja, selamat. Kalau iman percaya kepada Yesus saja selamat gitu. Harus melakukan lah, makanya dikatakan dalam Nah, kalau begitu sama, beriman dan melakukan. Lalu di mana saya berbohong? ya benar, melakukan itu kehendak Tuhan. Ya sudah. Berarti kamu yang buat bohong. Kamu bilang saya berbohong. Kamu bilang tadi ajaran Islam dan Kristen tidak sejalan, kata kamu. Ternyata di Kristen juga begitu, beriman dan berbuat baik. Betul kan? Berbohong itu maksudnya apa? Kamu bilang saya tadi bertakiyah. Kamu bilang saya tadi berbohong. Sementara saya sampaikan kamu yang berdusta. Kenapa? Kamu bilang ajaran Kristen tidak bisa sejalan dengan Islam. Padahal saya tunjukkan bohong kamu. Mungkin ajaran kamu saja, karena kamu bukan pengikut Kristus, yaitu Yesus. Yesus sendiri mengajarkan keselamatan itu dengan beriman dan berbuat baik. Di mana dalilnya? Yakobus pasal 2 nomor 26. Iman tanpa perbuatan mati. Percuma kau beriman kepada Yesus kalau kau tak beramal soleh. Maka beramal itu juga menjadi asbab kau masuk surga. Yesus sendiri mengajarkan begitu. Tapi dikatakan di sini ini mengajarkan tentang iman kepada Yesus. Maka dikatakan iya, iman kepada Yesus itu iman seperti apa? Tidak ada kaitannya dengan ajaran Anda. Jangan ini makanya saya ketakia karena Anda sedang memperkuat. Ayo kita buktikan. Yesus ngajarin apa? Yesus ngajarin beriman kepada siapa? Saya tanya. Akulah jalan keselamatan dan hidup. Dia adalah pintu, bukan agama lain. Betul. Tunggu, bentar. Siapa bilang umat Islam menolak itu? Umat Islam mengatakan dia adalah jalan. Para nabi adalah jalan, bukan tujuan. Tapi kalian menyembah jalan. Kalian bukan menjadikan dia jalan, tapi malah menyembah jalan. Jalan dalam maksud apa Anda? Jalan raya. Jalan apa? Jalan apa jalan? Ya jalan apa? Ajaran keselamatan, ajaran di dalam kerohanian. Makanya barang rohani harus dibandingkan dengan rohani. Ini kita berbicara tentang ketuhanan. Di mana Yesus ajarkan ajaran rohani, sunat rohani itu di mana Yesus ajarkan begitu? Ini barang rohani, ini perkara rohani harus dibandingkan dengan rohani. Saya tanya, ketika Yesus mengaku dia adalah jalan, apakah dia tujuan? Ya Tuhan. Kok ya Tuhan? Tujuan adalah Bapaknya Yesus.
Nah, Dia kami umat adalah Islam mengikuti jalan. apa yang Yesus ajarkan. Tujuannya adalah Allah yang tak terlihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16 yang tidak terhampiri, tidak terlihat apalagi mati. Jalannya adalah para nabi. Di antaranya siapa? Musa, Yesus, Nabi Muhammad, Nabi Daud. Mereka adalah jalan menuju Tuhan karena mereka adalah nabi, pembawa kabar, Jadi pembawa kenapa kabar Anda- berita baik gitu Kalau loh. Anda sudah bernarasi seperti itu, kenapa Anda berdoa tunjukkanlah kami jalan kebenaran itu? Kenapa minta tanya lagi? Karena saya bukan jalan. Gini loh. Oke, saya jawab. Saya jawab ya. Saya jawab ya. Kenapa saya meminta kepada Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus? Jalannya lurus, saya yang tak lurus. Karena saya bisa bengkok-bengkok. Supaya saya tidak bengkok-bengkok, saya minta supaya ditunjukin terus bahwa ini jalan yang lurus. Islam ada jalan yang lurus. Tapi apakah saya akan selalu ikut Islam? Tidak, karena saya punya free will. Kadang saya pengen lihat yang ini mau dijawab gimana sih? Ada Mau dijawab nggak? jalan kemana-mana. Free will itu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Itu semua sudah ditakdirkan. Jangan itu error. Kalau kamu punya datanya tunjuk. Dari tadi kau katanya mau belajar. Ku kasih ajaran kau menolak. Nah, kalau kau bilang nggak ada video dalam bisa mana datanya? Bertanya tentang Quran tadi. Oke, saya beli. Hei, Anda dari masuk tadi ke- klaimmu nggak ada kau bawa data dari tadi. Hadis kau bawa nggak kau tunjukkan data. Ini katanya kau bukan mau belajar, brother. Kau hanya ingin mengkritisi agama tanpa mau dikritisi agamamu. Kaulah itu orangnya. Kalau memang kau berani terang-terangan dengan saya, mari kita dua arah. Keselamatan dalam iman imanmu kayak mana? Imanku sudah aku bilang dari tadi bahwa dalam Islam itu beriman dan beramal soleh. Nah, di Kristen kayak mana cara selamat? Coba kau jawab. Coba, kayak mana selamat dalam Kristen? Yohanes 3 ayat 16. Baca di Ah. sana. Siapa penulis Galatia? Paulus. Lagi-lagi pengikut Paulus kan kalian memang pengikut Paulus kalian. Yohanes 3 ayat 16 tuh pernah baca? Pernah dengar? Yohanes 17 ayat 3. Yohanes berapa? 3 ayat 16 itu ayat hafalan dia pun sudah cerita. Yohanes berapa? Yohanes 3 ayat 16 baca di sana. Kita baca Yohanes 3:16. Dengar ya. Pahami ya. Baca dulu. Biasa saya diskusi sama saya ini santai. Suara saya memang harus keras karena kadang kalian nggak dengar apa kata saya. Yohanes 3 nomor Yohanes 3 ayat 16. Baca. 16. Saya baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Siapa yang di situ maksudkan? Ya makanya saya tanya, percaya kepada siapa? Saya bertanya siapa situ? Muhammad ke siapa? Loh, Ini- saya tanya, ini kan kejadiannya itu di hadapan Bani Israel. Di situ Yesus berkata, percaya kepadanya, percaya kepada siapa, percaya sebagai apa? Kau jawablah sudah. Ternyata Uniribade belum paham tentang kekristenan. Anak itu siapa? Kalau kau ingin tahu biar saya yang jelaskan. Oke, berarti kau minta aku jelaskan ya. Diam, biar aku jelaskan. Nah, diam. Jangan fitnah aku lebih paham. Gini, kalau kau tadi, kalau kau ingin menjelaskan, aku kasih kau kesempatan menjelaskan. Tapi kalau kau ingin minta aku yang menjelaskan, diam biar aku jelaskan. Baik, aku jawab di sini. Ya, teman-teman dengarkan ini. Kalian buka Yohanes pasal 3 ya, satu perikop percakapan dengan Nikodemus. Itu perikopnya, teman-teman. Di sini kalau kita baca di ayat ke-16-nya, dengar teman-teman. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini bohong. Kenapa? Karena Henok sudah naik ke surga, teman-teman. Bohong ya, Yesus berbohong di sini ya. Henok Elia sudah naik ke surga. Ya, kata Yesus tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Ini dusta. Kenapa? Karena Henok sudah naik ke surga, Elia sudah naik ke surga. Blunder. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Di sini Yesus sama seperti penyembahan berhala, karena Musa meninggikan ular di padang gurun. Loh, kok menghujat? Kau nggak tahu? Oke, nih, aku buka data. Oke, aku buka data. Itu salah. Aku buka data. Nah, kan? Tadi kau suruh, katanya aku disuruh menjelaskan. Belum selesai udah kejang-kejang. Gimana sih? Nah, ya nanti bantah. Nih, dengar ya. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Nah, ular ini ditinggikan oleh siapa? Musa. Nah, lihat ini ayat korelasinya. Ayat korelasinya di sini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia memandang. Di sini Musa dikatakan membuat berhala. Loh, ini gimana sih? Berarti di sini Yesus meminta supaya kalian sama seperti penyembah berhala.
Loh, Enggak itu salah. supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kalian itu harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapa? Saya tanya, kepada siapa? Percayanya kepada siapa? Kan tadi minta saya menjelaskan, saya jelaskan nggak terima. Ya udah kamu aja yang jelaskan. Sebab begini. Apa yang Anda sampaikan tadi itu memang salah, semua salah karena Anda mengatakan salah. Makanya Ya jelaskanlah, salahnya di mana, benarnya di mana, coba. Saya sudah menjelaskan Yohanes 3 ayat 16 ini mengatakan dia adalah Loh, Yesus Kristus. Dia adalah jalan. Kita kan berbicara tentang keselamatan tadi. Kenapa Anda ke sana ke sini? Loh, kan Anda yang suruh saya jelaskan gimana sih? Anda ini tadi saya disuruh jelaskan. Saya sudah katakan salah. Rifanya membacakan, kalau Anda mengatakan salah, berarti Anda telah menyalahkan Bible. Bukan itu Neriba yang mengatakan tadi salah. Neriba yang mengatakan tadi salah. Makanya saya tidak setuju. Ya, lanjut. Iya, yang Anda tidak setuju itu apanya? Yang mananya yang tidak setuju? Semua salah tuh, jalan kebenaran itu siapa? Anda pahami dulu. Dia adalah Yesus, jalan kebenaran itu Yesus. Terus? Jadi sudah jelas dia ada jalan keselamatan, dia datang. Iya, dia cuma jalan. Semua nabi kan jalan. Gimana sih? Jalan dalam pemahaman jalan dalam konteks ini dia adalah firman itu sendiri wujud menjadi manusia. Dia datang mengangkat dosa setiap manusia. Itu ada jalan. Oh, gitu cara diskusinya. Ambil ayat, comot-comot, terus cocokologi gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya juga bisa. Ayo, berarti jalan ini adalah firman yang menjelma gitu. Saya tanya, jalan ini adalah tujuan bukan? Yesus itu adalah firman. Dia wujud menjadi manusia. Iya, saya tanya, kan jalan sama dengan firman. Maka apakah firman adalah Tuhan? Bukan, saya mengatakan firman itu supaya kan? Anda paham. Jalan itu adalah firman itu harus Kadang sama. bingung diskusi sama teman-teman Kristen nih, salah mulu kita menurut mereka, tapi mereka nggak mampu menjelaskan. Saya tanya baik-baik deh, ya, apa yang dimaksud dengan jalan kebenaran? Coba dijawab. Jalan kebenaran itu berarti dalam pemahaman kami dalam Yohanes 3:16 itu bahwa Yesus itu adalah jalan, sama juga dikatakan aku adalah pintu. Maksudnya barang siapa mengaku Yesus itu adalah Tuhan yang melakukan segala Lah, sesuatu. di mana itu? Di mana itu diajarkan kalau mengikuti Yesus artinya menuhankan Yesus? Siapa yang ngajarin itu? Karena dia Tuhan, memang dalam sananya memang Tuhan. Jadi kalian mengimani. Iya, Saya bukan tuh. Itu nanti itu doktrin Anda. Saya tanya, ketika Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kehidupan." Di mana dikatakan bahwa ketika percaya Yesus sebagai jalan, itu artinya harus menuhankan Yesus. Itu di mana tertulisnya begitu? Jangan nambahi firman dong. Sekarang Anda terus mempertanyakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kan? Aduh, kok saya tidak bahas Yesus Tuhan atau bukan itu materi lain. Kita kan bicara tentang jalan keselamatan, brother. Anda kok mutar-mutar dari tadi Kita ini? sedang berbicarakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, makanya dia adalah jalan. Kami, Pak Dance, percaya tidak kalau Yesus itu jalan, Pak Dance? Ya, betul. Kami percaya. Kami percaya seperti yang Yesus ajarkan bahwa dia adalah jalan. Nah, sekarang saya tanya, apakah jalan sama dengan tujuan? Pemahaman Anda dengan pemahaman kami tidak sama, makanya Loh, itu kenapa kita diskusi? Kalau sama pemahaman kita ngapain diskusi, brother? Gimana sih? Saya ingin tahu pemahaman Anda. Ketika Anda bilang jalan itu artinya harus disembah. Siapa yang suruh menyembah jalan? sekarang Anda fokus pada jalan yang mana ya? Maksudnya pemahaman Anda itu jalan yang bagaimana? Sekarang makanya saya katakan tadi, pemahaman jalan itu Anda dengan saya tidak sama. Ketika Anda tidak menerima versi Kristen, di situ masalahnya. Gini loh, Anda itu kan Kristen. Paparkan pemahaman Anda dulu biar saya tahu pemahaman Anda. Tapi dari tadi Anda tidak memberikan pemahaman. Buka kitab Kejadian pasal 18. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi kalau perkara jalan menuju Tuhan ini itu sudah diberikan sebelum Yesus hadir, ya. Jalan menuju Tuhan ini banyak. Para nabi adalah jalan supaya kita bisa mengenal Tuhan karena mereka membawa firman Tuhan. Apa jalan ini? Jalan yang ditunjukkan Tuhan ini apa? Ini nih, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Ibrahim aja menunjukkan jalan ini. Apakah jalan ini adalah Tuhan?
Kalau kamu bilang jalan adalah Tuhan, ini berarti hukum-hukum Tuhannya Ibrahim adalah Tuhan berarti. Makanya kedatangan Yesus itu Sebentar dulu, aduh, kalau diskusi itu ditanggapi yang saya argumenkan. Ini belum kamu tanggapi, tapi kamu udah mengeluh ke sana ke sini. Kalau kamu bilang Yesus adalah jalan, iya, umat Islam itu percaya nabi-nabi itu jalan. Kenapa? Karena mereka itu menjadi wasilah, menjadi perantara antara Tuhan dengan manusia. Karena tidak ada manusia yang langsung sampai kepada Tuhan begitu saja tanpa perantaraan para nabi. Nah, Ibrahim juga punya jalan. Berarti bukan cuma Yesus. Yesus nggak ada di dunia pun, Ibrahim sudah diberikan jalan oleh Tuhan nih, ditunjukkan jalan. Nah, sekarang saya tanya, ketika Yesus berkata dia adalah jalan kebenaran dan hidup, pertanyaan saya, apakah dia adalah tujuan? Silakan dijawab. Yesus itu adalah tujuan, dan dia adalah jalan kebenaran. Itu udah benar. Nah, berarti Yesus adalah Bapa. Karena tujuan adalah Bapa. Kalau ada bertanya Yesus adalah Bapa, itu konteks lain lagi. Dia adalah Tujuan siapa? Tujuan siapa sekarang? Yesus jalan, tujuan siapa? tujuannya adalah Tuhan ilahi itu. Siapa? Siapa tujuannya? Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Anak? Ini Anda bertanya lain lah. Ini bertanya tentang Astagfirullahalazim. Kan Yesus jalan. Tujuannya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus itu adalah firman daripada Allah sendiri. Dia kan jalan tadi. Tujuannya siapa? Dia datang ke dalam dunia sebagai firman. Ya Allah. Dia kan jalan. Kita udah sepakat. Nah, tujuannya siapa? Saya sudah katakan tadi firman itu adalah jalan. Nah, jalan si firman. Yang punya firman jalan bukan? Yang punya firman jalan bukan? Firman itu adalah jalan kebenaran, pemahaman. Makanya saya katakan. Ya ampun, saya terima firman adalah jalan. Yang punya firman jalan atau bukan? Yang punya firman adalah jalan. Maksudnya bagaimana pemahaman saya? Nah kan, kamu aja nggak paham hakikat. Firman dengan yang berfirman sama atau tidak? Firman itu adalah Yesus. Oke, begini. Firman itu adalah Yesus. Oke. Yang berfirman siapa? Firman adalah Yesus. Yang berfirman siapa? Sumber itu ilahi, Allah Bapa berfirman. Nah, Bapa, berarti Bapa berfirman. Entar dulu, Bapa berfirman. Firman adalah Yesus. Firman itu adalah diri Allah sendiri, wujud menjadi manusia. Diri Itu Allah itu Bapa atau firman? Dalam sifat mana satu ilahi ini? Allah. Bentar, bagilah ruang berbicara. Ya, silakan. Firman itu adalah diri Allah sendiri, wujud dalam satu ilahi. Firman dan Allah itu adalah Allah Bapa, itu adalah sumber, sama dengan firman. Maksudnya tidak terpisah dalam pengertian kami secara ilahi. Firman dan Allah Bapa itu sama. Maksudnya dia boleh dibedakan dari segi apa? Seperti mana Anda katakan, firman itu adalah dalam pemahaman Anda firman itu dan Bapa itu lain. Itu maksudnya pemahaman Anda sudah salah. Ya? Saya dari tadi belum pernah membawakan pemahaman. Justru saya ingin tahu pemahaman kamu. Kamu nggak menjawabnya. Kamu kan bilang firman itu adalah jalan. Nah, saya tanya, yang berfirman jalan bukan? Yang berfirman itu ada dua perkara yang ada dua. Itu siapa? Allah Bapa, paham nggak? Allah Bapa, kunci ya. Ini saya catat loh. Bentar. Allah Bapa. Bentar dulu. Allah Bapa. Dan firman itu Sama dengan. Bentar dulu, saya catat. Saya takut lupa. Allah Bapa yang berfirman. Dan firman adalah Yesus adalah firman. Ya. Betul nggak? Iya, Ini loh. dalam sifat ilahi. Ya, saya berbicara tentang dalam sifat ilahi. Aduh, mau sifat ilahi ke sifat Ya. ibu peri ke. Nah, ini ya. Allah Bapa yang berfirman, betul? Ini saya catat loh. Yesus firman, betul? Yesus kan jalan nih, firman ini jalan kan? Nah, tujuannya siapa? Ya, tujuannya yang kembali kepada Bapa. Tujuan Bapa. Berarti Bapa ini adalah yang berfirman. Dia adalah tujuan. Sementara Yesus itu adalah firman, dia cuma jalan. Sekarang saya tanya, apakah jalan dan tujuan sama?
Di sini ada belum mengerti maksudnya kan apa? Saya memang belum mengerti, makanya saya tanya brother. Gimana sih brother? Kalau saya ngerti ngapain saya tanya sama Anda? Karena di sini Allah Bapa ini yang berfirman. Dia adalah tujuan. Yesus adalah firman. Dia adalah jalan. Pertanyaannya, apakah jalan dan tujuan sama? Karena kalau nanti jalan dan tujuan sama, berarti firman dan yang berfirman sama. Berarti Yesus dan Allah Bapa sama. Itu. Gimana? Beda atau sama? Karena jalannya jalan, tujuannya tujuan. Masa jalan tujuan sama? Makanya Anda yang berhak menjawab ini. Sama nggak jalan dan tujuan? Sama? Sama? Sama atau tidak? Kalau sama berarti Yesus adalah Bapa. Sama berarti. Gimana? Tujuan dan jalan itu sama atau tidak? Aduh, sulitnya. Begitu sulit. Begitu sulit. Udah tanya lagi aja. Tanya aja, kamu nggak bisa menjawab. Udah kamu tanya aja sama saya. Udah. Apalagi yang mau ditanya? Begitu sulit. Gimana? Udah ketemu jawabannya? Atau udah ketemu pertanyaannya? Kasih pertanyaan sulit lah. Saya lagi pengen berpikir ini. Saya lagi pengen otak saya biar ini. Ya, saya tadi yang pergi toilet tadi kita tadi. Aha, jadi gimana? Sama nggak jalan dengan tujuan? Mau diulang tadi pergi kita ada sering. Oke, saya ulang lagi ya, Ini kan jawaban kamu nih, saya catat loh. Tadi kalau kamu berkelit saya bisa catat ini. Soalnya saya suka nyatat ini. Allah Bapa yang berfirman sama dengan tujuan. Yesus firman sama dengan jalan. Pertanyaan saya, jalan dan tujuan sama nggak? Itu bukan seperti itu. Ayo udah jelaskan, saya catat nih. Gimana? Cara pembahasan. Gimana? Bapak adalah sama dengan jalan atau tujuan? Oke, Anda catat cara Bapa, Ya. Anak, Roh Kudus. Ada catat Bapak, ya? anak, Roh Kudus. Ini jalan atau tujuan? Enggak, bukan poinnya ke sana, bukan arahnya. Aduh, kan kita tadi tanya jalan tadi. Jalan tadi kan belum selesai. Itu jalan itu menggambarkan dalam firman Tuhan dalam Iya, jalan itu maksudnya apa? Kan itu. Jalan ini kan tanda tanya besar ini. Ini tanda tanya besar nih. itu salah tuh. Jalan ini belum selesai loh. Ini jalan tadi dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Iya, jalan ini sama dengan apa? Ini aku mau tahu. Aku pengen tahu di jalan ini apa. Setahu aku kalau jalan itu, saya mau pergi ke pasar. Saya melewati jalan. Tapi tujuan saya pasar. Pasar bukan jalan, jalan bukan pasar. Kalau jalan yang Yesus sebagai jalan apa maksudnya? Coba jelaskan dulu. Dalam pemahaman Kristen atau pemahaman saya sebagai orang yang percaya pada Yesus, Yesus itu adalah jalan keselamatan. Dia membukakan pintu jalan keselamatan. Maksudnya dia datang membuka keselamatan. Jalan keselamatan itu kepada orang yang percaya melalui dia. Dan cara percaya itu harus percaya menerima dan bertobat. Begitu maksud pemahaman kami ya. Percaya sebagai apa sih kepada Yesus ini kutanya? Karena dia adalah Tuhan. Di mana itu tertulis sebagai Tuhan percayanya? Karena dia Tuhan, dia boleh menghapus dosa. Aduh, kalau menghapus dosa itu banyak. Tai sapi juga bisa menghapus dosa. Kita udah bahas itu. Masa tai sapi adalah Tuhan? Itu cowok aneh itu jangan. Loh. Kok congor? Anda kok kasar kali sih diskusi baik-baik, katanya tadi baik-baik diskusi. Gimana sih? Enggak, tunggu dulu. Saya tanya, kalau yang menghapus dosa itu Tuhan bukan? Bukan batu ya. Iya, bukan batu ya. Saya tanya, apakah yang menghapus dosa adalah Tuhan? Jawab. Yang menghapus dosa itu hanya Tuhan yang boleh menghapus dosa. Oke, baca ini ya. Baca Yesaya pasal 6 ayat 6 ini ya, brother ya. Brother jangan pergi dulu, baca ini. Besok-besok brother ini baca ayat kitabnya baik-baik. Anda mau kemana? Itu apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Belum dibaca kok udah dijelaskan, baca dulu. Persembahan. Baca, ini bukan persembahan, bukan tai sapi. Ini Yesaya pasal 6 ayat 6. Gimana sih brotherku inilah? Baca dulu. Tetapi seorang daripada serafim itu, Pak Dance, mute dulu Pak Dance, soalnya double Pak Dance.
Makasih Pak Dance. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Bara ini apa bahasa aslinya? Kita lihat bara ya guys. Kata dia batu. Enggak kata dia ya. Kita lihat bara ini apa bahasa aslinya dalam bahasa Yunani guys. Nah, nih kita lihat. Apa arti bara ini? Bara ini ternyata dari kata rispa. Rispa apa? Batu guys. Lantai batu. Batu. Nah, lalu kenapa dengan bara ini? Mari kita baca ya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tuh, menghapuskan dosa kalau lekat bibir, kalau batu keramik tadi diletakkan di bibir tuh, terhapus dosa tuh. Jadi makanya saya tanya, kalau yang dikatakan menghapus dosa adalah Tuhan, banyak Tuhan kalian nanti. Gini. Gimana ini? Itu kan bukan zaman Yesus. Ketika itu kan Yesus belum datang. Tuhannya siapa waktu itu? Sebentar dulu. Maka Tuhannya beda. Maka ketika Yesus belum datang, hukum yang berlaku pada itu adalah hukum Taurat. Mereka Nah, Tuhannya siapa waktu itu? Bukan Yesus Tuhannya. Tuhan di dalam Israel dan di dalam Kristen sama, tidak seperti Tuhan lain itu yang Ya, kalau begitu sama berarti Yesus yang begitu memberikan hukum begitu. Gimana sih, brother? Tuhan Israel dan Tuhan Kristen itu sama ya, saya garis bawah ya, oke. Ya udah, kalau begitu Yesus yang memberikan batu menghapus dosa. Gimana sih? Nah, yang Anda bahas tadi itu adalah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan itu kami tidak melakukan. Bahkan itu adalah kalian memang bukan Bani Israel. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Yang bilang kalian Bani Israel siapa, brother? hanya ayat yang ada baca tadi itu tidak ada yang kami lakukan sekarang. Makanya ketika ada membawa itu melemparkan kepada saya, itu tidak ada kaitan dengan saya. Saya kan cuma bilang katanya batu tidak menghapus dosa. Maka kan bilang gini, kata Anda yang menghapus dosa itu nanti Tuhan. Saya bilang hati-hati, brother. Batu keramik juga menghapus dosa. Masa dia adalah Tuhan? Saya bawa Yesaya pasal 6 ayat 6. Nah, kalau Anda bilang ini bukan kitab Anda, ngapain dipakai kitab ini? Buang sudah. Kami hidup sesuai dengan zaman, kami beriman sesuai dengan zaman. Kami hidup sekarang di zaman keselamatan kasih anugerah Yesus Kristus. Kami tidak hidup di zaman kasih di dalam hukum Taurat lagi. Jadi kami tinggalkan, kami tidak melakukan. Memang kalian bukan orang Israel kok. Kalian memang nggak perlu pakai Torah kok. Israel itu untuk Bani Torah itu memang bukan untuk kalian. Ya benar, Taurat itu bukan untuk kami. Betul. Makanya kalian nggak punya hukum. Kalian nggak punya hukum. Kalian cuma hukum kasih loh. Kalian nggak punya hukum. Makanya ketika Yesus datang, dia menggenapi Taurat itu dan keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Menggenapi apa ini? Kalian itu nggak pakai Torah lalu menggenapi untuk kalian gitu. Oh, Tuhan. Kalian ini lucu ya. Kalian bukan Bani Israel. Kalian tidak pernah pegang Torah lalu digenapi ke Torah untuk kalian. Kok lucu kalian? Kalian nggak pernah pegang Torah kok digenapi untuk kalian. Kalau Yesus menggenapi hukum Torah artinya menggenapi untuk Bani Israel, bukan untuk kalian. Karena kalian tidak pernah pegang hukum Torah. Jadi aku bagi tahu secara singkat, kedatangan Yesus itu untuk segala bangsa, dan keselamatan yang dilakukan oleh ketika zaman Taurat itu hanya kepada bangsa Israel. Makanya Yesus datang sebagai jalan, membuka jalan kepada segala bangsa untuk menyelamatkan umat manusia pada dosa. Makanya gitu. Berarti Yesus ini merubah aturan Tuhan Bapa. Kalau Tuhan Bapa cuma untuk Israel, kalau Yesus untuk semua bangsa. Oh, direvisi sama Yesus gitu. dia menggenapi ya. Menggenapi apa? Menggenapi apa? Coba yang digenapi apa? Ayat mana yang digenapi? Coba. Ayat mana yang digenapi? Ya, udah ya dulu, paham rupanya. Udahlah ya. Loh, gimana mau paham? Anda jadi nggak menjelaskan dari tadi kok. Ada aktiviti lain nih selain daripada melayani kamu aja. Loh, yang tadi Anda yang bertanya kepada kami umat Islam, kami senang sekali loh kalau membahas masalah keagamaan ini. Sekarang kok Anda pula yang merasa tersakiti gitu loh. Anda kan harusnya Anda yang jelaskan punya Roh Kudus. Punya Roh Kudus, Aku kan jelaskan. memberi pemahaman kepada Unirifa dan teman-teman lain nih lah. Pemahaman yang mana? Firman jalan aja belum selesai tadi. Si Firman katanya jalan. Jelaskan. Sudah kan aku jelaskan bahwa Yang mana? Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan macam mana? Tuhan kurios. Kalau Tuhan kurios betul, Yesus adalah Tuhan karena kata kurios sama seperti pemilik keledai yang juga adalah kurios. Maksudnya apa ini? Tuhan artinya apa Tuhan? Anda bertanya kepada diri Anda dulu. Allah, Anda itu Tuhan atau enggak? Bagaimana Anda mengatakan? Oh, Allah saya adalah ilah. Bagaimana Anda mengatakan dia Tuhan sedangkan dia tidak membuktikan kekuasaan dia tidak pernah Loh, wujud. bapaknya Yesus emang pernah membuktikan kekuasaannya turun gitu? Enggak ada. Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Oh, berarti Yesus adalah Bapak. Dia adalah Tuhan.
Berarti Yesus adalah Bapa. Yesus itu adalah firman yang Loh, berarti firmannya Bapak lebih berkuasa daripada Bapak. Kalau firmannya bisa jadi manusia, tapi Bapaknya nggak bisa jadi manusia gitu. bukan begitu. Itu cara kerja Tuhan, mau gimana lagi? Makanya, kamu kan minta kekuasaan Tuhan saya. Saya katakan, Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus sama. Dia itu ketika menunjukkan kekuasaannya tidak perlu harus berbentuk manusia. Karena dalam iman Kristiani juga bukan Bapak yang menjadi manusia, tapi firmannya Bapak gitu loh. Firman Bapak kan nggak pernah jadi manusia, Bapak. Bapak kan nggak pernah kelihatan. 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang bisa kepada Bapak. Dia di tempat yang terang. Dia tidak terlihat. Ya sama seperti Tuhan saya. Tuhannya saya dengan Tuhannya si Timotius, dengan Tuhannya Yesus, dengan Tuhannya Musa sama, nggak terlihat. Enggak sama, enggak sama. Loh, kalau kalian mengatakan Tuhan kalian sama dengan Bani Israel, coba tunjukkan satu ayat Bani Israel pernah menyembah manusia. Coba. Wujudnya dalam ketuhanan Bani Israel itu dia wujud dalam bentuk suara. Kok wujud dalam bentuk suara? Mana itu dalilnya itu dia berbentuk suara? Ah, parah kali kalian ini. Kalian memfitnah Tuhannya Bani Israel aja kalian nih. Kalian bukan Bani Israel tapi sok-sokan kalian mengata-ngatai Bani Israel nih. Disemprot orang Israel, kalian pantaslah diludahi kalian orang Israel nih. Kalian bilang pula Tuhannya berwujud suara. Ketika bangsa Israel Apa nggak marah Bani Israel ini begini nih? imamat atau ketika bangsa Israel melakukan ibadat, Wujudnya berbentuk suara, bukannya berbentuk api. Kenapa nggak bilang berbentuk api sekalian? Sinar glory, Allah itu berbicara kepada imamat untuk menyampaikan kepada bangsa Israel. Imamat tuh siapa? Imamat tuh nama orang. Imam Harun, imam. Ah. Sebentar, jangan dipotong-potong lah. Aduh, capek kali bicara dengan Uni Rifani. Ayat mana lo? Aku minta ayatnya. Aku minta ayatnya biar aku baca. Makanya ketika bangsa Israel melakukan ibadat, kewujudan Tuhan itu melalui Sakinah glory di dalam kamar Maha Suci. Sebentar. Sakinah itu bentuknya kayak mana Sakinah? Penjelasan jangan pada kemana-mana sih. Makanya Tuhan itu adil lewat suara. Tetapi pertanyaan saya di dalam keimanan Anda, suara pun tidak ada, apa pun tidak ada. Siapa bilang jangan memfitnah? Kamu baca itu Al-Quran surah At-Toha ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah. Kata Allah, weh, Aduh, Nabi Musa itu orang Israel itu, makanya jangan dicaplok. memang Bani Israel Nabi Musa terus? Kenapa emang? Aduh, itu kesalahan. Loh, enggak, tunggu dulu. Kamu komplain ada Bani Israel di Al-Quran saya. Emangnya kamu Bani Israel? Iya, Kok tapi kalau yang komplain Bani Israel masih saya bisa terima, tapi yang komplain bukan Bani Israel saya nggak terima gitu loh. Kamu Bani apa? itu Musa itu siapa? Musa itu adalah nabi saya, nabi yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel. Ya sudah. Nah, terus? Tapi apa ibadah yang mereka lakukan gimana? Ibadahnya sesuai dengan yang diperintahkan Allah pada masanya. Dalilnya ada di Al-Quran. Karena di dalam Alkitab jelas bagaimana mereka melakukan ibadah sehingga Bagaimana? Coba di kitabnya bagaimana? Di kitab kalian bagaimana cara beribadah dia? Coba. Saya kan sudah jelaskan tadi, tapi Uni Rifana percaya. Yang mana Musa? Coba cara ibadah Musa yang mana? Anda sampaikan melalui Musamu dulu. Sampaikan. Oke, Nabi Musa saya adalah nabi yang mengikuti perintah Allah dengan diperintahkan kepadanya sholat, diperintahkan kepadanya puasa, diperintahkan kepadanya zakat, dan itu diverifikasi oleh rabi-rabi Yahudi bahwasanya mereka tefilat. Loh, mereka tefilot, mereka itu tefilat dan gerakannya hampir sama dengan kami walaupun berbeda. Mereka mentauhirkan diri, mereka juga. Kenapa sih kamu? Mereka berzakat, mereka tidak makan babi, ada makanan kosher, sebagaimana kami makanan halal haram. Lah kalian tidak punya tefilat, kalian tidak punya makanan kosher, kalian pun tidak melaksanakan hari Sabat, tapi kalian mengaku bahwa kalian pengikut Musa. Halo. Sebentar. Ini Musa Anda dan Musa Israel dan kekristenan itu tidak sama. Musa Kristen gimana? Musa Kristen gimana? Kalau Musa Kristen gimana? Musa Kristen gimana? Musa bersih Israel atau Yahudi dengan kekristenan itu masih sama, sejarah yang sama. Dama jelas. Musa perspektif Kristen adalah bentar. Loh, kok nggak ada? Musa di Kristen itu adalah penyembah berhala. Aduh, Musa di Kristen itu Loh, brother. Tidak jelas. Brother, saya mau tunjukkan kepada kamu. Loh, Musa dalam Kristen itu penyembah berhala, brother. Kamu tahu tidak? Dia membuat tugu-tugu ular yang dibongkar oleh Yesua. Ini dia, saya kasih kamu datanya. Musa membuat berhala loh. Ini ada loh dalilnya.
Beda dengan Musa, memang beda Musa kita. Waduh, ini Pak, kok kayak gini ilmunya sih? Tuh, kok kayak gini? Tadi Ini loh kita ayatnya. bicara ibadah tadi, bagaimana mewujudkan Allah itu dalam Loh, ibadah. Bagaimana saya kan kenapa menyambung dari perkataan kesana sini? kamu. Katanya Musa kita Kita kan berbeda, kita kan betul. fokus pada tentang Kalau Nabi Musa saya, ini keselamatan. loh. Ya udahlah, nanti aja lah untuk Pak, kita Enggak, ketemu brother lagi. ini lucu loh. Brother Ya, tuh banyak kali mengatakan Musa kita berbeda lah. Betul, Nabi Musa kita berbeda. Nabi Musa saya patuh taat kepada Allah. Musa yang Saya dalam iman simpulkan, Kristen itu saya penyembah simpulkan. berhala. Saya Dia membuat simpulkan, patung begini. ular tedung. Dia membuat patung Maksudnya ular apapun yang tedung, Anda narasikan lalu itu menjadi terserah asbab Anda. orang Israel Betul, menyembah. apapun yang Anda narasikan itu terserah Anda. Tapi itu semua kok buktinya ada. Ya, buktinya Ini ada. buktinya saya bawa. Ya benar, buktinya ada bahwa Musa menurut Israel dan Kristen Nah, itu ini ada. kamu lihat nih, nih Musa nih, Musanya kamu nih, ini Musanya kamu nih. Al-Quran itu di mana? Sejarahnya Nih, Musa iya. di mana? Ya, Emang ada sejarah tidak Musa? Emang ada sejarah Musa selain Iya, di dalam ceritanya- kitab-kitab suci? Iya, sejarahnya dan ceritanya semua ada di Mana dari ada sumber- sejarah? Bukan Israel. sejarah, itu Ya, kitab udah, suci. udah, Kitab udah. suci, adu Udah, kitab udah, suci. udah. Mana ada? Coba Udah, tunjukkan udah, sejarah udah. Musa. Siapa sejarawan Udah, yang udah, menulis udah, tentang udah, Musa udah. dulu? Udah, Nih, Pak. Musa nih. Tuhan memberkati, Lalu Pak. Musa Udah, membuat udah. ular tembaga dan menaruhnya pada Udah, sebuah Pak. tiang. Udah, Musanya Pak. kalian itu penyembah berhala. Nih. Ini Musanya menyembah berhala ini. Nah, ini Tuhan padahal yang suruh loh. Maka berfirmanlah Tuhan, buatlah ular tedung. Saya harus ada berarti. Loh, kok kamu yang lelah? Saya yang ngejelasin dari tadi kamu yang lelah. Ini emang beda Musa kita. Musa kami adalah seorang hamba Allah yang patuh kepada Allah, yang mengikuti perintah Allah. Sementara Musa kamu adalah pembuat berhala. Lalu Musa membuat ular tembaga. Lalu kemudian dihancurkan ular tembaga itu. Ya, nih. Jadi gitu loh. Memang beda kita, Musa kita. Duh, nih Musa membuat ular tedung guys ya. Bayangkan Nabi Musa pun dibilang kafir loh sama mereka nih. Habis itu disembah sama Bani Israel. Habis itu dihancurkan sama ini. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Tuh. Musanya mereka ini dianggap pembuat berhala guys. Musanya kita adalah nabi yang dicintai oleh Allah. Nah, bayangkan ini. Emang beda Musa kita, brother. Yesus kita pun berbeda. Tuhan kita pun berbeda. Kenapa sih kalian kok berat banget ya menerima kenyataan yang baik begini ya? Sudahlah kalau begitu. Ya Pak dan C, pada akhirnya kita membuktikan lagi-lagi kita buktikan bahwasanya teman-teman Kristen ini hanya mau mengkritisi agama Islam, tapi tidak mau mereka itu ditunjukkan kebenaran. Ya. Jadi kalau seandainya kita perhatikan, mereka itu hanya bertanya untuk mengkritisi agama kita, tapi bukan mencari kebenaran. Sejatinya kalau memang mereka bertanya untuk mencari kebenaran, maka mereka akan mengajukan pandangan mereka. Ya, berbeda, jauh kali berbeda. Musa kalian, Nabi Daud kalian pezina, Nabi Daud kami tidak berzina. Tuhan kalian meminta upeti perawan, Tuhan kami tidak pernah minta upeti perawan. Tuhan kami tidak pernah ngambil bini orang. Tuhan kalian 2 Samuel pasal itu ngambil bini orang. Beda kita. Ya, Tuhan kalian membunuh anak kecil, Tuhan kami tidak pernah kayak gitu ya, kecuali dengan asbab yang jelas. Nah, jadi begitu, kita berbeda, kami tidak apa-apa. Saya katakan, iman Kristen dengan iman Islam berbeda. Tuhan Kristen adalah manusia, separuh Tuhan, separuh manusia. Tuhan kemanusia-manusiaan, manusia ketuhan-tuhanan. Kalau Tuhan yang umat Islam, Tuhan 100%, tidak ada sifat manusianya. Ya, kalau Tuhan Bani Israel gimana? Tuhan Bani Israel orang Yahudi yang bisa jelaskan. Gitu ya. Ada yang mau naik lagi silakan. Untuk sesi kali ini kita stop dulu ya. Kasihan sekali teman-teman Kristen ini, mereka memang harus banyak belajar. Silakan Pak Dance menambahkan. Pak Dance menjauh. Zokai naik ke sini. Saya akan buktikan kepada kamu apa yang ingin kamu minta buktikan. Silakan. Zokai naik ke sini dong. Kalian kadang-kadang minta bukti tapi nggak berani ke tempat saya ini. Naik ke sini dong. Moses naik ke sini. Moses, nama kamu Moses, kamu orang Yunani kok. Kamu kitabmu dari Yunani loh, pakai bahasa Ibrani. Moses. Pakai namamu tuh Spiritus, Koruntus, atau Arunus, atau Anus. Sok-sok pakai nama Ibrani kamu. Emang kamu Bani Israel? Kamu tuh loh bandinya Paulus. Kalian itu kitabnya pakai bahasa Yunani, bangga pakai bahasa Yunani. Sipilus misalnya kan.
Skorintus misalnya, Sipiritus misalnya, Tetanus misalnya, pakai-pakai nama Moses. Moses itu, ya itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan Pak Dance. Pak Dance, let's standby dulu.